Langkah pertama, masukkan 300 gram beras yang sebelumnya sudah dicuci bersih ke dalam pan. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, garam setengah sendok teh, air putih sebanyak 550 ml. Terakhir tambahkan 2 lembar daun salam. Kemudian kita nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil. Lalu kita masak sampai berasnya setengah matang dan airnya sedikit menyusut sambil terus kita aduk supaya bagian bawah beras tidak kering. Ini dia berasnya sudah terlihat setengah matang. Air berasnya juga sudah menyusut, pastikan airnya menyusut jangan sampai terlalu kering, bisa kita matikan kompornya, lalu ini kita tutup. Kita diamkan sekitar 30 menit atau sampai air berasnya kering. Untuk bagian lubang pada pan ditutup seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk bahan isiannya. Siapkan 250 gram ayam yang sudah direbus. Untuk ayamnya saya memakai bagian dada, kemudian ayamnya kita suir-suir kecil. Setelah ayamnya sudah disuir-suir semua, kita sisihkan dahulu. Lanjut kita buat untuk bahan bumbunya. Masukkan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah disangrai. Kemudian semua bahan ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Untuk menghaluskannya saya memakai cobekan seperti ini. Jika kalian mau lebih praktis bisa memakai blender. Dan ini dia bumbunya sudah benar-benar halus. Ini sudah cukup bisa langsung untuk ditumis. Sebelumnya panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu halus dan kita tumis bumbu cukup dengan api sedang. Lalu masukkan 2 serai yang sudah dijuprek, 2 lembar daun jeruk. Lanjut kita masak sampai bumbunya harum dan matang. Jika bumbunya sudah matang dan tanak, lalu masukkan ayam suirnya. Lanjut aduk rata sebentar supaya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata semua, tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, air putih sekitar 50 ml, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk 1 sendok teh, gula 1 setengah sendok teh. Ini optional, boleh juga tidak pakai. Lanjut kita masak kembali sampai matang dan tanak, dan juga air santannya menyusut dan kering. Pastikan untuk bahan isiannya dimasak sampai benar-benar matang supaya arem-aremnya tidak cepat basi. Jika dirasa semua bahan sudah matang, tanak dan air santannya menyusut dan kering, ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya lalu kita angkat dan pindahkan ke wadah. Kembali ke beras tadi, setelah beras setengah matangnya tadi didiamkan, ini air santannya juga sudah menyusut dan kering. Bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah dan untuk bagian daun salamnya bisa kita sisihkan. Setelah dipindahkan ke wadah, kemudian nasi setengah matangnya kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya dengan anak cobek seperti ini. Tujuan dihaluskan supaya tekstur dari arem-aremnya lebih pulin, lebih halus dan kenyal. Dan ini dia nasinya sudah lembut dan pulen, bisa kita sisihkan sebentar, lanjut kita akan buat untuk adonan lapis telurnya. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita kocok sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, dalam wadah lain tambahkan 1 sendok munjung tepung terigu, lalu tambahkan 25 ml air putih, kemudian aduk rata. Setelah rata, lalu campurkan ke dalam adonan kocokan telur tadi, lanjut aduk lagi sampai rata. Dan ini dia adonan lapis telurnya sudah tercampur rata, sudah siap untuk kita masak. Panaskan teflon, jika teflon sudah panas, oles dengan minyak goreng, lalu tuang adonan telurnya dan masak dengan api kecil sampai bagian pinggir adonan telur berkulit. Jika bagian adonan telur sudah terlihat berkulit seperti ini, bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke wadah, lanjut kita masak adonan telur berikutnya sampai habis.
Dan ini lapisan telurnya sudah jadi semua. Arem-aremnya siap untuk kita bungkus. Ambil secukupnya nasi yang sudah dihaluskan tadi. Jika kalian mau ditimbang beratnya sekitar 60 gram. Lalu kita pipihkan dan kita isi dengan suiran ayamnya. Kemudian kita kepal-kepal berbentuk lonjong. Selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor. Kemudian ambil 1 lembar kulit telur. Kemudian kita isi dengan nasi ayam suwir tadi, lalu kita bungkus dan kita gulung menyerupai dadar gulung. Selanjutnya kita bungkus kembali dengan daun pisang. Untuk bagian ujung daun bisa kita lipat ke belakang supaya daunnya rapat, lalu kita kunci atau sematkan tusuk gigi supaya arem-arem tidak bocor dan hancur. Jadi pastikan kedua ujung daun rapat. Supaya lebih terlihat rapi, bagian sisa ujung daun bisa kita gunting dan hasilnya seperti ini. Dan proses ini kita lakukan sampai semua adonan habis. Dan ini dia arem-aremnya sudah dibungkus semua, lanjut kita akan kukus. Masukkan semua arem-aremnya ke dalam kukusan yang sudah mendidih, dan ini akan kita kukus selama 60 menit dengan api sedang. Setelah 60 menit dikukus, ini arem-aremnya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan dinginkan. Dan ini dia arem-arem isi ayam lapis telurnya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 14 buah, cocok sekali buat kalian yang jualan ataupun menu sarapan. Rasanya enak, gurih, pulen dan dijamin tidak akan cepat basi. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Langkah pertama, kita akan buat bahan isiannya terlebih dahulu. Siapkan 250 gram ayam yang sudah direbus, kemudian kita suir-suir. Untuk ayamnya saya pakai yang bagian dada. Dan ini dia ayam rebusnya sudah selesai disuir-suir semua. Ini sudah cukup, bisa kita sisihkan dahulu. Lanjut kita akan buat untuk bahan bumbu tumisnya. Kita siapkan cobek, dalam cobek masukkan 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. 2 buah kemiri yang sudah disangrai, ketumbar 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian semua bahan ini kita haluskan. Teman-teman bisa juga menggunakan blender untuk menghaluskannya. Jika bumbunya sudah halus semua seperti ini sudah cukup, bumbu dan ayam suwirnya sudah siap untuk kita tumis. Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Kita tumis bumbunya dengan sedikit minyak goreng sampai harum dan tanak. Aduk sebentar supaya rata. Setelah rata masukkan 2 batang serai yang sudah digeprek dan 2 lembar daun jeruk. Jangan lupa disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar. Oke, lanjut. Kita aduk kembali sampai rata dan tumis sampai bumbunya harum dan tanak. Dan ini dia bumbunya sudah harum dan tanak. Kemudian kita masukkan ayam suwirnya dan lanjut kita aduk sebentar sampai rata. Setelah rata, masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, garam setengah sendok teh, gula pasir 1,5 sendok teh. Lalu tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Dan terakhir tambahkan 100 ml air putih. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata dan masak sampai air santannya menyusut dan meresap. Dan ini dia air santannya sudah menyusut, sudah terlihat kering, ini sudah matang, bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke wadah. Lanjut kita akan membuat nasi ketannya. Siapkan kukusan. Masukkan 500 gram ketan putih yang sudah direndam semalaman ke dalam kukusan yang sudah dilapisi daun pisang.
Untuk ketan putihnya ini, jika terburu-buru bisa direndam hanya 3 jam saja. Dan ini kita kukus sebentar selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit dikukus, ini ketannya masih setengah matang. Kita angkat dahulu, kemudian pindahkan ke wadah. Dalam keadaan masih panas, kita aduk sebentar, kemudian kita tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lalu tambahkan secukupnya air putih. Garam setengah sendok teh. Lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata semua seperti ini, kemudian ini kita tutup dan kita biarkan selama 15 menit sampai santannya meresap. Setelah 15 menit didiamkan, ini air santannya sudah meresap. Kita aduk sebentar, setelah itu langsung kita akan kukus kembali selama 30 menit atau sampai matang dan tanak. Setelah 30 menit dikukus, ini ketannya sudah matang, sudah lunak juga. Ini sudah cukup, sudah bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah. Setelah ketan dan isian ayam suwirnya sudah matang semua, langsung bisa kita bentuk. Ambil secukupnya nasi ketannya, kemudian kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita isi dengan secukupnya ayam suwir di dalamnya, banyak sedikitnya tergantung selera. Kemudian kita tutup dan bentuk lonjong. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lakukan proses yang sama sampai semua selesai. Setelah lempernya dibentuk, kemudian kita bungkus dengan daun pisang. Di sini daun pisangnya sudah dilayukan di atas kompor. Kemudian kita isi lempernya, lalu kita gulung. Untuk bagian ujung daun pisang, sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang seperti ini, kemudian kita kunci dengan menggunakan tusuk gigi supaya isiannya tidak bocor. Dan bagian ujung daun pisang yang satu lagi, kita lakukan hal yang sama. Sisi kiri dan kanan daun dilipat ke belakang, kemudian kita kunci lagi dengan menggunakan tusuk gigi. Untuk bagian ujung daun yang masih panjang, supaya lebih terlihat rapi lagi, bisa kita gunting. Nah, seperti ini hasilnya, terlihat rapi dan cantik. Dan proses ini kita lakukan sampai semua lempernya selesai dibungkus. Dan ini dia lemper isi ayamnya sudah dibungkus semua. Satu resep ini saya menghasilkan 20 buah lemper, disajikan seperti ini juga boleh. Cuman di sini saya akan panggang sebentar supaya lempernya lebih sedap dan wangi. Kita oles wajan panggangnya dengan sedikit minyak goreng sampai rata. Kemudian masukkan lempernya ke dalam wajan panggangan. Kita panggang sebentar sampai daun pisangnya sedikit kecoklatan. Untuk bagian atas lemper, kita oles lagi dengan minyak goreng supaya saat dibalik nanti cepat matang. Dan ini kita harus sering dibolak-balik supaya tidak terlalu hangus. Jika sudah terlihat kecoklatan seperti ini sudah cukup, sudah bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah. Dan ini dia lemper ayamnya sudah jadi. Mau yang versi panggang ataupun tidak dipanggang rasanya sama-sama enak. Cuman kalau dipanggang, aroma lempernya lebih wangi. Untuk ketahanannya, bisa bertahan selama 3 hari di suhu ruang. Cocok sekali buat kalian yang mau jualan. Selain buatnya mudah,
Bahannya juga mudah dijangkau. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.